Saudara-saudara sekalian, Roma 6 ayat 23. Di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi ini bukan hanya merupakan akibat atau hukuman terhadap dosa Adam saja, tapi dosa setiap orang. Jadi upah dosa ialah maut ini memang diakibatkan oleh dosa Adam, tapi gara-gara itu juga semua orang yang adalah keturunan Adam dan Hawa juga termasuk di dalamnya. Itu pun termasuk kita. Kita semua juga akan mengalami maut ini, atau upah dosa ialah maut ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kata maut dalam Roma 6 ayat 23 ini, itu tidak hanya menunjuk pada kematian biasa, tapi menunjuk juga pada kematian yang kedua atau penghukuman kekal di neraka. Jadi kata maut di situ bukan hanya berhubungan dengan kematian fisik, tapi juga kematian kekal atau hukuman kekal di neraka. Itu juga disebut kematian kedua di dalam Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua itu adalah penghukuman kekal di neraka. Makanya ada orang yang mengatakan, kalau kita hanya lahir satu kali, maka kita akan mati dua kali. Kenapa bisa begitu? Kita lahir satu kali, itu ketika kita semua lahir dari mama kita, tapi mati dua kali di situ, mati secara jasmani, yaitu putus napas, dan juga mati secara kekal atau mendapat penghukuman kekal, yaitu di neraka. Jadi kalau sudah mati kematian fisik yang pertama, maka kematian kekal yang kedua itu sudah pasti menyusul. Karena dia hanya satu kali lahir, tapi dua kali mati. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita lahir dua kali, maka mati hanya satu kali. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa lahir dua kali, hanya satu kali mati? Karena yang pertama, kita semua lahir dari mama kita. Yang kedua, kita lahir baru atau kelahiran baru oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang menyebabkan kita menjadi orang Kristen atau orang percaya. Karena itu, kalau kita belum lahir baru, kita tidak akan bisa percaya kepada Yesus. Karena itu, semua orang percaya, semua orang Kristen, semua orang yang sudah percaya, sudah pasti mereka sudah lahir baru. Dan mereka hanya mati satu kali, yaitu mati napas, yaitu mati secara fisik saja. Kematian kedua tidak mungkin lagi. Ya, karena itu kematian kedua di sini menunjuk kepada neraka. Kalau kita tidak dilahirkan kembali atau pernah lahir baru atau tidak percaya Yesus, maka kita akan dua kali mati. Mati lalu dikubur dan juga akan mati kekal atau mendapat penghukuman kekal di neraka. Nah, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang neraka ini. Berbicara tentang neraka ini juga ada pro dan kontranya. Karena itu mari kita perhatikan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang neraka. Ini tentang neraka. Mungkin kita sudah sekian lama beragama Kristen, tapi tentang neraka itu sama sekali kita tidak tahu. Karena itu, jangan sampai kita sudah pernah mendengar ajaran-ajaran yang orang mengajarkan tentang neraka, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, hari ini mungkin kita bisa dikoreksi oleh firman Tuhan. Karena itu, mari kita perhatikan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang neraka. Yang pertama, saudara, neraka itu merupakan suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada. Ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa neraka itu merupakan suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada.
Nah, ada ajaran atau orang yang tidak percaya adanya neraka. Sekalipun sebenarnya neraka itu tempat yang nyata dan benar-benar ada, tapi tetap saja ada orang yang tidak percaya. Itu misalnya seperti saksi Yehova atau saksi Yehova. Saksi Yehova atau ajaran saksi Yehova itu mereka terlalu menekankan kasih Allah, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah yang kasih itu tidak mungkin menghukum orang berdosa selama-lamanya di dalam neraka. Karena mereka terlalu menekankan kasih Allah, sehingga mereka mengabaikan keadilan daripada Allah. Mereka hanya menekankan kasih Allah, karena itu mereka mengatakan tidak mungkin Allah yang kasih itu menghukum orang berdosa, apalagi selama-lamanya di neraka. Karena itu mereka sama sekali tidak percaya bahwa Allah yang kasih itu menghukum orang berdosa selama-lamanya. Dan karena itu, kalau Allah tidak mungkin menghukum orang berdosa di neraka untuk selama-lamanya, maka mereka percaya bahwa Allah akan memusnahkan manusia berdosa, tetapi tidak menghukum mereka dalam neraka. Jadi mereka percaya bahwa orang berdosa kalau mereka mati akan dimusnahkan. Right. Itu sama seperti binatang. Kalau kita bunuh binatang saat ini akan habis atau right seperti itu. Binatang itu tidak punya roh seperti kita. Karena itu kita habis bunuh binatang apa saja, mereka langsung habis, langsung hilang eksistensi. Tapi kita manusia itu sebenarnya berbeda. Kita satu-satunya makhluk mempunyai roh. Makanya hanya manusia yang bisa menyembah Allah, bernyanyi, berdoa, dan sebagainya. Tapi binatang itu tidak bisa dikarenakan mereka bukan makhluk Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ajaran saksi Yehova ini sangat berbahaya karena hanya menekankan kasih Allah dan tidak mempedulikan sifat Allah yang lain, yaitu keadilan daripada Allah. Karena itu mungkin sekali juga orang-orang yang tidak mengajarkan bahwa neraka itu memang benar-benar ada. Itu mungkin dikarenakan neraka itu memang suatu tempat yang benar-benar mengerikan. Bagaimana Allah menghukum orang berdosa di dalam neraka. Dan karena itu mungkin mereka takut mengajarkan neraka ini. Jangan sampai jemaat beranggapan bahwa mereka sedang menakuti jemaat. Tapi saudara-saudara sekalian, ini merupakan ajaran dari kitab suci. Neraka itu memang betul-betul ada, dan ajaran dari saksi Yehova ini jelas merupakan ajaran yang salah karena hanya menekankan kasih Allah tapi mengabaikan keadilan Allah. Karena itu ini perlu diingat bahwa sekalipun Allah itu kasih, Ia juga adalah Allah yang suci dan adil, sehingga Ia membenci dosa dan harus menghukum orang berdosa. Kalau hanya Allah itu, Dia memang hanya Allah yang kasih, tidak suci dan tidak adil, maka memang tidak mungkin Allah menghukum orang berdosa. Tapi kalau Dia adalah Allah yang kasih, tapi juga Dia Allah yang suci, Allah yang adil, tidak mungkin Dia tidak menghukum orang berdosa. Karena itu mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Nahum 1 ayat 3a. Di sana dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Ini menunjukkan kasih Allah. Tapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Karena itu saudara-saudara, kasih Allah, kesabaran Allah memang panjang dan besar. Memang Allah itu kasih. Tapi ingat, tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Karena Dia itu Allah yang suci, Dia itu Allah yang adil, sehingga tidak akan membiarkan satu orang berdosa pun diloloskan tanpa hukuman. Karena itu saudara, jelas bahwa ajaran dari saksi Yehova ini salah. Karena itu kita perlu menolak ajaran daripada saksi Yehova ini. Yang berikut, ada juga pandangan yang berkata bahwa neraka adalah penderitaan yang kita alami di dunia ini. Neraka adalah penderitaan yang kita alami di dunia ini.
bagi orang-orang yang berpandangan seperti ini, mereka berpandangan bahwa kalau kita menderita, misalnya kita sakit, sakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh, sudah berobat ke sana kemari, sudah mencari orang-orang yang terbaik, dokter-dokter terbaik untuk menyembuhkan, obat-obat terbaik, tapi juga tetap tidak disembuhkan. Nah, mereka berpikir bahwa hukuman penderitaan seperti itu, itulah neraka bagi mereka. Ataupun karena entah kenapa, tiba-tiba dia itu bangkrut, miskin melarat, dan hidupnya sangat susah. Nah, dan orang-orang yang berpandangan seperti itu akan merasa bahwa hukuman neraka. Jadi mereka tidak percaya neraka itu benar-benar satu tempat yang benar-benar nyata dan ada. Tapi menurut mereka neraka itu adalah tempat atau keadaan di mana kita mengalami penderitaan di dunia ini. Karena itu ada satu cerita dalam satu buku Saat Teduh penulis yang mengatakan di dalam buku Saat Teduh itu ada cerita seperti ini. Ada diceritakan bahwa suatu kali seorang penginjil bertemu dengan seorang yang skeptik. Nah, seorang yang skeptik di sini orang yang meragukan segala sesuatu. Itu sama dengan Thomas. Thomas itu orangnya yang skeptik. Dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Karena itu kalau dia tidak melihat Yesus, melihat lubang paku di tangan dan kakinya ataupun meraba lambungnya, Thomas tidak akan percaya. Nah, orang yang skeptik itu seperti itu. Tidak percaya kalau tidak melihat. Nah, dalam buku Saat Teduh ini juga diceritakan seperti itu. Bahwa ada juga orang yang seperti itu, bahwa orang ini tidak percaya akan adanya neraka yang benar-benar suatu tempat penghukuman bagi orang berdosa. Karena itu, pada waktu diminta untuk menerima Kristus, dia lalu mengatakan bahwa karena penginjil ini sedang menginjili dia, si penginjil ini mengatakan bahwa ingat, kamu itu orang berdosa. Kamu itu orang berdosa dan hukuman daripada dosa adalah neraka. Karena upah dosa ialah maut. Tapi jawaban dari orang yang skeptik yang diinjili ini mengatakan, aku tidak takut pada neraka. Neraka yang kita dapatkan adalah di sini, di dunia ini. Jadi orang yang diinjili ini tidak percaya bahwa kalau dia mati nanti karena dia melakukan dosa, dia tidak mungkin masuk neraka. Karena menurut dia tidak ada tempat yang namanya neraka. Menurut dia penderitaan dia di dunia ini itulah neraka. Tapi saudara, perhatikan bagaimana pengkhotbah itu dengan cepat dan bersifat menghancurkan atau menghancurkan argumentasi daripada si skeptik ini. Bagaimana jawaban penginjil itu? Dia mengatakan, aku akan memberimu 3 alasan mengapa ini tidak mungkin adalah neraka. Maksudnya tidak mungkin bahwa penderitaan di dunia ini adalah neraka atau hukuman neraka yang sesungguhnya. Dia lalu memberikan 3 alasannya. Pertama, aku adalah seorang Kristen dan tidak ada orang Kristen dalam neraka. Ini jawaban dari penginjil itu. Memang saudara, tidak ada orang Kristen di dalam neraka. Kristen di sini bukan berarti semua yang beragama Kristen tidak ada di neraka. Orang Kristen yang dimaksud di sini adalah orang Kristen, maksudnya orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus atau orang Kristen yang sejati tidak mungkin ada di neraka. Yang ada di neraka memang ada orang Kristen, tapi orang Kristen KTP. Karena itu, kalau saudara hanya beragama Kristen tapi tidak percaya Yesus, saudara salah seorang dari seorang beragama Kristen yang akan masuk neraka. Karena itu, penginjil ini mengatakan, aku orang Kristen dan tidak ada orang Kristen di dalam neraka. Jawabannya yang kedua, ada tempat di dekat sudut itu di mana kamu bisa memuaskan kehausanmu, tetapi tidak ada air di dalam neraka. Mungkin di situ ada tempat air, karena itu dia menunjukkan bahwa di situ ada air. Kalau kamu haus dan lalu pergi meminum di sana, kamu bisa menghilangkan kehausanmu. Tapi ingat, di neraka kamu tidak akan mendapatkan air.
bahkan setetes air pun tidak dapat. Dari mana kita tahu? Dari cerita orang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya itu menderita sengsara di alam maut dan meminta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya untuk menyejukkan lidahnya. Karena itu di neraka itu ada kehausan yang luar biasa. Di dunia ini kamu boleh haus tapi masih bisa minum air. Tapi di neraka kamu haus tapi tidak akan mendapatkan air setetes pun. Karena itu tidak mungkin neraka itu ada di dunia ini. Jawaban yang ketiga adalah, aku telah memberitakan Kristus kepadamu dan tidak ada Injil dalam neraka. Karena itu kamu masih hidup di dunia ini. Injil masih diberitakan kepadamu setidaknya hari ini. Jadi penginjil ini mau mengatakan, kalau kamu tetap menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, ketika kamu mati dan masuk neraka, kamu tidak akan mempunyai pengharapan lagi, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mendengar Injil dan lalu percaya kepada Yesus dan lalu diselamatkan dan masuk surga. Karena itu tidak mungkin kamu akan diselamatkan lagi kalau kamu sudah masuk neraka. Jadi kalau kamu masih bisa mendengar Injil, itu pasti belum atau bukan neraka. Tapi kalau kamu tidak lagi mendengar Injil berabad-abad, berjuta-juta tahun, Injil tidak lagi kamu dengar, itu karena kamu sudah ada di neraka. Karena itu, ini juga penting untuk ketahui bahwa ada orang yang mengajarkan bahwa ada orang yang bisa memberitakan Injil untuk orang mati atau penginjilan kepada orang mati. Ini juga tidak benar dan tidak mungkin terjadi. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau masih hidup, Injil masih diberitakan, respon dan percaya Yesus. Kalau kita sudah mati dan masuk neraka, tidak ada harapan lagi. Injil tidak lagi diberitakan di sana. Karena itu, kesempatan kita mendengar Injil dan percaya Yesus itu ketika kita masih hidup. Dan karena itu tidak mungkin neraka itu adalah penderitaan di dalam dunia ini. Karena itu ini menunjukkan lagi-lagi bahwa neraka itu bukan penderitaan di dunia ini. Neraka memang benar-benar suatu tempat yang benar-benar ada. Karena itu saudara-saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada banyak orang yang tidak percaya adanya neraka. Jadi saudara, perlu diketahui bahwa penderitaan dalam dunia yang bagaimanapun hebatnya hanyalah semacam cicipan dari hukuman atau siksaan yang luar biasa hebatnya dalam neraka. Jadi penderitaan di dunia ini, seberat-beratnya kita menderita dalam dunia ini, ingat, itu hanyalah cicipan. Itu hanyalah sedikit cicipan daripada siksaan di sana. Sebagaimana kita menderita di sini, di neraka itu jauh lebih menderita. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau ada saudara di tempat ini yang mungkin karena pergumulannya tentang sakit penyakit misalnya, yang berkepanjangan sampai mungkin saudara sudah putus asa, tidak mungkin lagi menemukan obat bagi penyakit saudara, lalu saudara memutuskan bahwa saya tidak mungkin lagi disembuhkan. Dan karena itu, daripada saya sakit-sakit di dunia ini, bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, lebih baik saya bunuh diri. Supaya saya bisa terbebas dari sakit penyakit ini. Saudara, kalau saudara memilih seperti itu, jika saudara memilih untuk lebih baik membunuh diri atau bunuh diri daripada harus menanggung sakit itu, ingat bahwa ketika saudara bunuh diri, memang penderitaan saudara di dunia ini akan berakhir. Tapi saudara akan melanjutkan penderitaan itu di neraka untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, bunuh diri bukan jalan keluar, bukan solusi daripada saudara-saudara untuk menghindari penderitaan apapun. Tapi malahan bunuh diri adalah jalan yang sangat
lurus ke neraka. Bahkan jalan yang cukup terbuka lebar bagi saudara untuk lebih menderita lagi seperti apa yang saudara menderita di dunia ini. Karena itu, lagi-lagi, kalau ada saudara yang sedang memikirkan untuk bunuh diri dimanapun, renungkan ini. Saudara memang terbebas dari problem, dari sakit, penyakit, atau masalah hidup saudara di dunia ini. Tapi ingat, penderitaan neraka sedang menunggumu. Karena itu, seberapa berat pun pergumulan saudara, ingat, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Karena itu saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara mengalami penderitaan, atau apapun penderitaan yang saudara alami saat ini di dunia ini, ingat, itu bukanlah neraka. Itu bukanlah hukuman neraka yang sesungguhnya. Tapi penderitaan saudara di dunia ini bukan apa-apanya dibandingkan penderitaan yang sesungguhnya di dalam neraka. Karena itu penderitaan terberat di dunia ini itu hanyalah penderitaan teringan yang ada di neraka. Karena itu pikirkan ini dan percayalah bahwa hukuman di dunia ini, penderitaan di dunia ini bukanlah neraka. Neraka adalah suatu tempat yang benar-benar nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa jikalau kita percaya bahwa neraka itu tidak ada, seandainya kita tidak percaya neraka itu ada dan percaya bahwa neraka itu memang tidak ada, maka ada beberapa hal yang perlu kita juga renungkan. Seandainya bahwa neraka itu tidak ada, maka semua ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang neraka adalah salah dan harus dibuang dari kitab suci. Ini konsekuensi dari saudara yang tidak percaya adanya neraka. Kalau saudara tidak percaya adanya neraka, maka silakan buka Alkitab saudara, dan kalau saudara menemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di situ ada ayat yang menunjukkan adanya neraka, silakan gunting Alkitab saudara, semua ayat-ayat itu dan buang. Jikalau memang saudara tidak percaya adanya neraka. Dan kalau sudah begitu, bagaimana keadaan dari saudara? Itu pasti sudah bolong-bolong semuanya. Karena sudah banyak ayat yang dibuang. Juga yang berikut, jika kita tidak percaya adanya neraka, maka sebenarnya Allah juga tidak ada. Kalau kita tidak percaya adanya neraka, maka kita juga sebenarnya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Mengapa demikian? Karena semua orang harus mengakui bahwa dalam dunia ini ada banyak ketidakadilan. Misalnya, orang saleh justru miskin. Orang jahat justru jaya. Orang kaya dan berkedudukan menindas orang miskin yang rendah. Dan sebagainya. Itu menunjukkan ketidakadilan di dalam dunia ini. Dan memang benar bahwa itu terjadi. Dan karena itu saudara-saudara, juga ada banyak dosa yang tidak dihukum. Atau karena pintarnya orang mempermainkan hukum. Ini juga terjadi. Kalau dosa yang jelas-jelas adalah dosa yang dapat dilihat. Misalnya kita mencuri misalnya, lalu kedapatan, lalu dihukum. Ya, itu adalah dosa yang langsung dihukum. Atau kita menerima hukuman daripada dosa mencuri itu. Tapi ada dosa yang tidak langsung dihukum di dunia ini. Misalnya motivasi saudara. Siapa yang tahu motivasi saudara? Di dalam saudara membantu orang, orangnya berpikir bahwa saudara adalah orang yang sangat murah hati. Tapi sebenarnya motivasi saudara memberikan uang, sumbangan atau bantuan itu supaya saudara dipuji, itu supaya nama saudara dibicarakan oleh orang, itu supaya saudara bisa mungkin
supaya bisa dipercaya oleh orang, karena mungkin mau calon dan lain sebagainya, jadi mau cari nama dan lain sebagainya. Jadi motivasi-motivasi seperti itu, siapa yang bisa tahu? Hanya saudara dan hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau ada dosa seperti itu, ingat, motivasi yang salah itu juga adalah dosa. Ataupun kita pergi ke gereja misalnya, kita pergi ke gereja itu bukan karena mau ke gereja, tapi hanya karena mau ketemuan dengan nona atau nyong, makanya kita pergi ke gereja. Nah, ini motivasi yang salah. Ataupun ke ibadat pemuda misalnya, karena sudah diajak oleh pacar, makanya pergi ibadat. Tapi bukan dengan tujuan bahwa dia memang pergi ibadat itu memuji Tuhan, dan juga yang paling utama adalah belajar firman Tuhan. Ataupun juga ada orang yang pergi ke gereja atau ibadat itu karena hanya sebuah rutinitas. Karena sudah terbiasa, tidak enak kalau tidak hadir. Ingat, motivasi-motivasi yang salah seperti itu, orang lain tidak mungkin bisa tahu, tapi Tuhan bisa tahu. Dan kalau seperti itu, kalau tidak dihukum di dunia ini, dan di dunia yang akan datang pun, maksudnya kalau tidak ada neraka, itu pun tidak akan pernah dihukum. Dan juga dosa-dosa yang lain, yang di dalam hati kita, pikiran kita. Semua dosa-dosa itu tidak akan pernah dihukum selama-lamanya. Kalau seandainya neraka itu tidak ada, dan itu juga menunjukkan bahwa Allah tidak ada, karena adanya ketidakadilan seperti itu. Karena itu saudara-saudara, andai kata neraka tidak ada, maka semua ketidakadilan dan dosa ini tidak dibereskan. Dengan demikian, Allah itu tidak adil. Dan kalau Allah itu tidak adil, ia bukanlah Allah. Jadi, kalau saudara tidak mempercayai adanya neraka, saudara harus menjadi orang yang ateis atau yang tidak percaya adanya Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau memang kita percaya Allah itu ada, kita juga harus percaya bahwa neraka juga ada. Karena neraka adalah tempat di mana Allah menghukum orang berdosa, di mana keadilannya dinyatakan di sana. Dosa yang belum dibereskan di dunia ini, saudara salah tapi tidak dihukum. Saudara yang salah tapi tidak dipidanakan. Korupsi banyak tapi tidak ketahuan. Tapi ingat, setelah saudara mati, saudara akan menanggung itu semua di neraka. Saudara boleh lolos dari hukuman di dunia ini, tapi ingat, saudara tidak akan lolos dari penghukuman Allah. Dari pengadilan dunia ini, saudara boleh lolos, tapi dari pengadilan Allah tidak mungkin lolos. Karena itu, sekalipun ada kasus yang sudah sekian lama di sidang-sidang, tapi belum juga memutuskan untuk menghukum orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan kalau sampai tidak ada yang dihukum, misalnya tidak ada begitu, tidak ada yang dinyatakan bersalah dan dihukum di dunia ini, ingat, Tuhan tahu semuanya. Jikalau itu memang adalah dosa, ingat, saudara boleh lolos dari penghukuman atau pengadilan dunia ini, tapi saudara tidak akan lolos dari penghukuman atau pengadilan Allah. Di sanalah nanti orang akan melihat bahwa ada satu tempat pengadilan yang benar-benar adil dan tidak bisa menyogok, tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa. Pengadilan di sana itu benar-benar adil. Karena itu kalau neraka itu tidak ada, Allah juga tidak ada. Kalau kita percaya Allah itu adalah, dia adalah Allah yang adil, dan dia pasti menghukum orang berdosa di neraka. Karena itu ada orang yang tidak percaya akan adanya neraka. Ada cerita tentang seorang yang dikatakan ketika dia pergi ke bulan, dan lalu mungkin di sana dia melihat tidak ada surga, tidak ada neraka di luar angkasa sana. Karena tidak melihat adanya surga dan neraka, maka dia ketika turun ke bumi, dia lalu bersaksi bahwa saya sudah melihat di luar angkasa bahwa sebenarnya surga dan neraka itu
tidak ada. Lalu ada seorang pendeta yang menanggapi dia. Ya tentu saja dia tidak melihat neraka. Kenapa dia tidak melihat neraka? Karena dia hanya di dalam pesawat Apollo-nya, dan juga dia juga tidak mencabut tabung oksigen yang dia hirup itu. Kalau dia berani dan memang dia mau melihat neraka itu di mana, seharusnya dia berani keluar dan mencabut tabung oksigennya. Saya percaya pada waktu itu dia akan melihat neraka. Artinya apa? Orang itu tidak percaya karena tidak melihat surga dan neraka. Tapi itu karena dia masih hidup. Coba dia sudah mati dan tidak percaya Yesus. Dia mati. Dia pasti tahu bahwa neraka itu memang benar-benar ada. Karena dia sendiri akan dihukum di neraka. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau saudara tidak percaya adanya neraka, saya justru yakin bahwa saudara akan masuk ke neraka. Pada saat itu saudara akan percaya akan adanya neraka. Tetapi sudah terlambat. Percaya neraka ketika sudah ada di neraka, itu sudah terlambat. Kalau mau percaya adanya neraka adalah tempat penghukuman orang berdosa, tempat yang benar-benar ada. Ingat, sadarlah dari sekarang bahwa itu adalah tempat yang benar-benar ada, tempat semua orang berdosa akan menanggung penghukuman kekal di sana. Karena itu saudara-saudara sekalian, neraka itu memang satu tempat yang benar-benar ada. Ingat, semua kita adalah orang yang berdosa. Dari 10 hukum kita sudah bercermin begitu banyak dosa kita. Dan karena itu upah dosa ialah maut. Hanya cukup satu dosa saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Dan memang, kalau memang kita percaya neraka itu benar-benar ada, ingat, neraka itu adalah penghukuman bagi orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara juga orang yang berdosa. Karena itu tempat hukuman bagi kita. Satu-satunya jalan keluar bagi kita agar kita terbebas dari penghukuman di dalam neraka, hanya ada satu cara dan satu solusi yang diberikan oleh Allah, yaitu melalui anaknya yang tunggal. Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita pada waktu Natal, yaitu Yesus Kristus, supaya dia datang ke dunia ini, menderita dan mati di atas kayu salib bagi kita, menebus kita, menggantikan posisi kita. Dia sudah menanggungnya dan sudah menyelesaikannya. Karena itu tugas kita saat ini adalah, apakah kita percaya kepada dia atau tidak? Apakah kita percaya kepada semua apa yang Yesus lakukan itu bagi kita atau tidak? Karena itu sangat penting bagi kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena hanya melalui dialah kita tidak akan dibinasakan, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sekarang pikirkan, kalau saudara belum percaya kepada Yesus dan neraka itu tempat yang benar-benar ada, saudara mati akan masuk neraka dan akan percaya bahwa neraka itu memang benar-benar ada dan merupakan tempat penghukuman. Tapi kalau saudara tidak mau masuk ke sana karena sudah percaya bahwa neraka itu ada, maka percayalah kepada Yesus, saudara tidak akan masuk neraka, tapi akan masuk surga. Karena itu, yang belum percaya, ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Yang sudah percaya kepada Yesus, bersyukurlah, karena saudara sudah terhindar dari neraka yang benar-benar ada itu. Saudara tidak akan dihukum lagi di dalam neraka. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita saat ini. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang dalam kerjaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan kami boleh belajar hari ini bahwa neraka merupakan satu tempat yang benar-benar ada. Dan karena itu ya Tuhan,
neraka adalah tempat penghukuman bagi orang yang berdosa. Dan kami sadar kami orang berdosa. Dan karena itu neraka itulah tempat yang layak bagi kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Allah sendiri yang telah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk lahir pada waktu Natal, sehingga dia boleh bisa menderita dan mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman yang akan kami alami. Dan karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah melakukan semuanya bagi kami, sehingga kami yang percaya kepadanya tidak mungkin binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena itu, jika ada dari kami saat ini yang belum percaya, mereka akan masuk ke dalam neraka ini. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh bekerja dan memberikan pengertian melahir barukan kami, sehingga kami boleh mengambil keputusan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, sehingga kami boleh terbebas dari neraka. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, hanya ini ungkapan syukur kami untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Amin.